Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 3 April. Bagaimana dengan keadaan orang mati? Bagian 4. Kisah Para Rasul 17 ayat 19 dan 20. Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu, kami ingin tahu apakah artinya semua itu? Jika para pendengar Paulus di Athena memiliki keinginan untuk belajar lebih banyak mengenai doktrin baru yang diajarkan sang rasul, hal serupa tentu tidak ditemukan di antara para pemimpin penganut ajaran Miller dalam memahami keadaan orang mati yang diyakini Storrs. Pada tanggal 7 Mei 1844, Miller menerbitkan sepucuk surat yang isinya menyangkal segala hubungan, persekutuan, atau simpati dengan pandangan saudara Storrs tentang keadaan peralihan dan akhir dari orang jahat. Pada bulan April, Josiah Litch bahkan mulai menerbitkan sebuah terbitan berkala berjudul The Anti-Annihilationist, anti terhadap pandangan bahwa orang jahat akan punah dan bukan hidup dalam penderitaan api neraka selamanya. Pendekatan umum para penganut ajaran Miller adalah menjauhi topik tersebut. Yesus akan datang dalam beberapa pekan lagi, dan kita semua akan mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Pernyataan seperti itu tentu saja tidak banyak membungkam Storrs dan rekan-rekannya. Dan pergolakan mereka membuahkan hasil. Pada tahun-tahun berikutnya, dua denominasi terbesar yang muncul dari miliarisme, yaitu Kristen Advent dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Keduanya mengadopsi kondisionalisme, yaitu orang yang menerima keabadian hanya melalui syarat beriman kepada Kristus. Dan annihilationism, orang jahat akan mati kekal. Jika ajaran Storrs merupakan salah satu jalan masuknya kondisionalisme ke dalam Adventisme, maka hal yang sama juga diadopsi dari Christian Connection. Elias Smith, salah satu pendiri Christian Connection, telah menerima ajaran tersebut di awal abad itu. Dan banyak penganut Christian Connection menekankan tentang kondisionalisme dan annihilationism berdasarkan keinginan untuk memulihkan semua ajaran Alkitab yang hilang. Hal itu mempengaruhi James White dan Joseph Bates, yang keduanya merupakan anggota Christian Connection. Posisi Christian Connection pada topik tersebut juga akan mempengaruhi Ellen Harmon yang masih muda setelah ibunya menerima pandangan itu di gereja Christian Connection, Casco Street di Portland, Maine. Setelah mendengar ibunya membahas topik itu dengan seorang teman, maka dia menyelidikinya di dalam Alkitab, lalu menerimanya. Wawasan-wawasan tersebut memberinya kelegaan besar, baik bagi pikiran maupun hatinya. Wawasan-wawasan tersebut tidak hanya menghilangkan keraguannya tentang kasih dan keadilan Tuhan, tetapi juga membantunya melihat alasan kebangkitan. Lagi pula, seperti yang dia katakan, jika pada saat kematian, jiwa memasuki kebahagiaan atau kesengsaraan kekal, lalu apa perlunya kebangkitan tubuh yang sudah membusuk? Jadi, ketiga pendiri Advent hari Sabat, semuanya adalah penganut kondisionalisme sejak gerakan itu berdiri. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu yang agung dan atas keyakinan-keyakinan yang konsisten dan masuk akal yang Engkau tunjukkan kepada kami. Amin.